Kita perlu memahami bahwa setiap manusia memiliki potensi dari dalam diri. Potensi inilah yang akan Anda gunakan untuk meraih segala sesuatu yang diharapkan atau dicita-citakan. Sumber daya manusia ini dibagi menjadi dua. Pertama, modal materi atau material capital. Yang kedua, modal kemampuan pribadi atau personal capital. Untuk modal materi, di sini ada 3. Yang pertama, IQ. Parameter untuk mengukur kecerdasan intelektual manusia ini dipopulerkan oleh Stanford Binet di Paris, Prancis pada tahun 1905. Binet memfokuskan pengukuran pada 2 jenis kecerdasan, yaitu linguistik verbal dan logis matematis. Parameter ini dipakai dalam pendidikan kita di bangku sekolah dengan melakukan tes semacam ulangan harian, ulangan akhir semester, dan UN atau ujian nasional. Baik di tingkat SD, SMP, SMA maupun universitas. Nilai 10, 100 ataupun IPK 4 menjadi titik puncaknya. Jika hasil tes IQ di bawah rata-rata normal, mereka segera divonis bodoh, susah untuk diajari, kurang bisa menyerap informasi belajar, kesulitan dalam berhitung, dan tidak mampu berpikir yang besar. Sebaliknya, anak yang skor tes IQ-nya tinggi dianggap pandai, mudah untuk diajari dan belajarnya tidak akan mengalami gangguan. Apakah memang demikian? Manusia bisa memiliki kecerdasan ganda, tidak hanya satu kecerdasan. Pada titik inilah kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa setiap orang memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Contohnya Albert Einstein, pakar fisika kuantum, penemu teori relativitas. Beethoven dengan musik instrumentalia für Alice, dan juga Leonardo da Vinci yang termasyhur dengan lukisan Mona Lisa adalah orang-orang cerdas dengan cara mereka masing-masing. Faktanya, ingatlah, teman-teman yang menjadi juara kelas waktu Anda sekolah dulu, apakah hidup mereka sekarang sukses? Apakah biasa saja atau bahkan gagal? Begitupun sebaliknya, apakah teman-teman yang dulu dianggap bodoh sekarang hidup mereka gagal? Atau sekarang malah sukses jauh melebihi Anda? Yang kedua, networking atau jaringan atau teman. Mungkin Anda ingat sebuah pepatah, 1000 kawan masih kurang, 1 musuh kebanyakan. Ini berarti dengan memiliki banyak teman maka kita akan mendapatkan banyak manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di sisi lain, kita juga harus menghindari permusuhan dengan orang lain, karena hanya mendatangkan kerugian bagi kita. Seburuk-buruknya orang, mereka juga tak mau kalau diserang, bukan? Agama Islam mengajarkan pentingnya silaturahmi yang pada dasarnya bertujuan menjaga hubungan persaudaraan. Selain itu, silaturahmi mampu memperpanjang umur sekaligus memperluas rezeki. Yang dimaksud dengan bertambahnya umur itu bukan semata-mata terletak pada jumlah tahunnya, tetapi bagaimana memaknai keberkahan umur itu sendiri. Bisa saja ada orang yang berumur pendek tapi dikenang. Sebaliknya, ada juga yang berumur panjang tetapi justru tak bermakna, alias tidak memberi kesan manfaat yang mendalam. Lalu silaturahmi dapat memperluas rezeki. Tentu saja, silaturahmi menjadi salah satu jalan untuk mendapatkan rezeki tersebut. Dengan silaturahmi kita bisa saling mengenal, mengetahui kondisi orang lain, mengetahui apa yang dibutuhkan saudaranya dan sebagainya. Bisa kita rasakan sendiri, peluang bisnis terkadang muncul dari sebuah pertemuan. Saya sering ngalamin sendiri. Dulu, waktu ada acara kumpul-kumpul motor besar, saya kenalan dengan seorang direktur bank swasta besar di Indonesia. Bos bank itu lagi pengen buat rumah dan menawarkan pekerjaan itu pada saya. Ya, karena saya juga bisnis properti, ya saya iyakan saja. Sanggup bos, siap laksanakan. Maka sepantasnya kita bersemangat untuk bersilaturahmi. Ingat, barang siapa yang menyambung silaturahmi, niscaya Allah akan berhubungan dengannya.
Barang siapa memutuskan silaturahmi, maka Allah pun akan memutuskan hubungan dengannya. Seberapa sering kita berinteraksi dengan orang lain, maka sesering itu juga peluang muncul. Ini sering pula disebut sebagai keberuntungan. Dr. Richard Wiseman dalam buku Luck Factor menjelaskan bahwa seseorang yang sering berinteraksi dengan orang lain dengan sendirinya menciptakan magnet-magnet sosial yang tanpa sadar akan menarik keberuntungan-keberuntungan bagi dirinya sendiri. So, menjaga hubungan dengan orang lain akan membentuk jaringan keberuntungan raksasa dan berpotensi untuk mengubah hidup menjadi jauh lebih baik. Tetapi harus kita sadari bahwa tidak semua peluang berbuah hasil. Peluang emas yang muncul pun bisa jadi bukan emas buat kita. So, kita harus benar-benar mengenali, memahami, serta menyadari betul-betul siapakah diri kita sebenarnya. Yang ketiga, modal materi. Sebagian besar orang cenderung mengartikan modal sebagai kategori ini. Namun, sebenarnya dari sinilah biasanya muncul hal-hal yang justru menjadi penghambat kelancaran sebuah bisnis. Banyak orang berhenti sebelum memulai usaha karena beralasan tidak memiliki modal materi yang cukup, terutama modal uang. Dalam setiap seminar selalu ada peserta yang mengajukan pertanyaan, "Gus, saya tertarik untuk membuat usaha, tapi gimana ya? Modal saja saya nggak punya. Mau nyari modal sulitnya minta ampun." Sebenarnya sejak dilahirkan di dunia ini, kita sudah mengantongi modal yang luar biasa besar, melebihi apa yang kita butuhkan di dunia ini. Coba saja hitung dari ujung rambut sampai ujung kaki. Berapa rupiah nilainya kalau kita tukarkan dengan uang? Pasti miliaran. Bahkan tak ternilai, karena memang tidak bisa dinilai dengan uang. Beberapa waktu lalu saya membaca berita, seseorang rela menjual ginjalnya untuk menutupi utang yang menumpuk. Saya penasaran, lalu iseng-iseng mencari di dunia maya. Berapa sih harga organ-organ manusia jika dijual? Dan hasilnya fantastis. Harga ginjal di pasar gelap menembus angka 262.000 US dollar atau sekitar 2,4 miliar. Harga hati menembus angka 157.000 US dollar atau sekitar 1,4 miliar. Widih, itu baru di pasar gelap loh. Lah kalau di pasar terang benderang harganya jadi berapa? Saya jadi tak heran lagi ketika mengetahui ada orang memilih jalan pintas dengan menjual aset yang diberikan oleh Sang Maha Hidup untuk menutup kesulitan ekonomi yang membelitnya. Salah satu pakar kesehatan pernah menyatakan bahwa pendonor dapat hidup sehat dan normal meski hanya memiliki satu buah ginjal. Saya tidak ingin berdebat lebih jauh lagi karena saya bukan ahli kesehatan. Namun saya sering berpikir, apa benar manusia dapat hidup normal dengan satu buah ginjal? Jika manusia dapat hidup normal dengan satu buah ginjal, buat apa Tuhan menciptakan dua buah ginjal pada manusia? Pertanyaan itu tidak usah dijawab, hanya intermezzo. Mendingan balik ke topik kita saja. Yang pasti, jagalah apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Kita punya dua mata, dua telinga, dua tangan, dua kaki, dan sebagainya. Itu baru yang berupa fisik, belum potensi yang ada di dalam diri kita. Banyak orang sukses memulai usahanya tanpa memiliki uang tunai. Alkisah, di Swedia ada seorang pemulung yang menggembarkan dunia. Apa sebabnya? Gerd the German, yang sehari-hari bekerja sebagai pemulung ternyata memiliki aset sebesar 13,8 miliar. Hanya dengan membaca buku di perpustakaan kota, ia mempelajari pasar saham dan menginvestasikan hasil kerjanya dengan membeli portofolio saham sebesar 700.000
pound sterling. Selain itu, ia juga memiliki 124 batang emas seharga 250.000 pound sterling. Sebuah rumah, rekening bank lebih dari 4.000 pound sterling, dan 270.000 pound sterling uang receh di dalam rumahnya. Hartanya itu baru diketahui oleh sanak saudaranya setelah ia meninggal pada tahun 2008 silam. Nah, sekarang kita ke modal kemampuan pribadi. Modal kemampuan pribadi atau personal capital. Kemampuan seseorang menanggapi lingkungannya. Salah satu kebutuhan pokok manusia dalam mempertahankan hidupnya adalah makan. Lihat saja, berapa banyak orang yang berbisnis kuliner sampai saat ini. Dari kelas eksklusif sampai kelas kaki lima yang sangat murah. Ada seseorang yang karena kepekaannya terhadap kondisi lingkungan ini, kemudian mewujudkan idenya, membuat warung makan. Kondisi seperti apakah yang dia tangkap dari lingkungannya? Ternyata banyak orang yang dalam memenuhi kebutuhan perut mereka untuk makan, tidak membutuhkan menu eksklusif atau syarat selain kenyang dan murah. Asalkan perut kenyang dan harga terjangkau maka sudah cukup. Nah, dari kondisi lingkungan ini, orang yang punya kepekaan terhadap kebutuhan lingkungan memunculkan konsep warung yang murah dari sisi investasi. Dihidangkan secara prasmanan dan harga sangat terjangkau. Jadilah warung angkringan atau sering disebut warung sego kucing. Saat ini Anda bisa lihat berapa ribu warung angkringan tersebar di seluruh pelosok Pulau Jawa. Dan konsep ini baru ada di Indonesia. Di negara lain tidak ada konsep warung makan yang semurah ini. Inilah yang saya sebut sebagai potensi seseorang dalam menangkap peluang dari kondisi lingkungannya. Dan masih banyak kisah serupa yang dikisahkan oleh banyak buku. Jadi dulu ada istilah begini, biar miskin asalkan masuk surga. Sekarang berubah menjadi biar kaya asalkan masuk surga. Kalau dulu asalkan sama Tuhan gak punya temen gak apa-apa. Sekarang Tuhan seneng, temen banyak. Kalau dulu gak peduli penampilan asalkan dekat sama Tuhan, sekarang Tuhan melihat hati, manusia melihat penampilan. Upgrade biar tambah keren. Keren di hadapan Tuhan, asyik di hadapan manusia.